Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kernita Yosepin Siwarmata dengan NIM S1241050. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teori lokasi industri, sebuah konsep yang penting dalam geografi ekonomi industri. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana dan mengapa aktivitas industri ditempatkan di lokasi tertentu berdasarkan faktor ekonomi. Yang pertama, mengapa lokasi industri penting? Nah, lokasi industri itu sangat penting karena mempengaruhi efisiensi produksi, distribusi, dan keuntungan. Teori lokasi industri membantu kita memahami mengapa aktivitas ekonomi tertentu berada di wilayah yang tertentu juga. Ini adalah dasar dari geografi ekonomi dan industri. Ada beberapa teori lokasi. Yang pertama, teori sewa lokasi oleh Fontaine tahun 1826. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana jarak dari pasar mempengaruhi penggunaan lahan pertanian. Asumsi utamanya adalah wilayah terisolasi dengan satu pasar, petani rasional, dan biaya transportasi sebanding dengan jarak. Nah, kurva Bitrend ini menunjukkan hubungan antara jarak dari pasar dengan harga sewa lahan. Nah, contohnya itu kurva Bitrend itu menunjukkan bahwa tanaman yang mudah rusak seperti tomat, nah itu memiliki kurva curam karena biaya transportasinya tinggi, sedangkan tanaman yang tahan lama seperti kentang itu memiliki kurva yang datar. Teori lokasi industri klasik oleh Alfred Weber tahun 1929. Nah, teori lokasi industri klasik oleh Alfred Weber ini berfokus pada lokasi dengan biaya terendah. Faktor utamanya adalah biaya transportasi bahan baku dan produk jadi, serta upah tenaga kerja. Contohnya, industri pertambangan berlokasi dekat dengan bahan baku, sedangkan industri roti dekat dengan pasar karena produknya itu yang mudah rusak. Namun, ada beberapa kelemahan teori Weber. Nah, ada asumsi bahwa permintaan konstan dan tenaga kerja tidak bergerak sesuai dengan realitas. Nah, selain itu, biaya transportasi telah menurun dan perusahaan modern memiliki struktur yang lebih kompleks seperti memindahkan produksi ke negara dengan upah yang rendah. Terdapat perluasan teori lokasi oleh August Loos pada tahun 1954. August Loos itu memperluas teori lokasi dengan menggabungkan prinsip dari Fontaine dan Weber. Ia mengusulkan lokasi optimal sebagai titik dengan selisih terbesar antara pendapatan dan biaya. Namun modelnya dikritik karena terlalu deduktif dan kurang realistis. Berikutnya ada teori lokasi modern oleh Paul Krugman. Nah, Paul Krugman itu menghidupkan kembali teori lokasi dengan memfokuskan pada peningkatan pengembalian dan spesialisasi. Karyanya membantu menjelaskan bagaimana pola perdagangan dan lokasi industri dipengaruhi oleh faktor spasial. Berikut ada faktor penentu juga nih lokasi industri modern. Yang pertama, kualitas tenaga kerja itu berupa keterampilan yang tinggi, fasilitas pendukung seperti iklim, budaya, hiburan, kemajuan teknologi, dan serta kedekatan dengan pusat penelitian. Ini menunjukkan bahwa lokasi industri itu semakin dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini, pertama, lokasi industri klasik masih relevan meski memiliki keterbatasan. Yang kedua, perluasan teori memperkaya pemahaman tentang lokasi industri. Kemudian, faktor modern semakin mempengaruhi lokasi industri.
Dan ada pentingnya juga kita mempelajari teori lokasi karena ini akan membantu memahami pola spasial aktivitas ekonomi. Kemudian ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan industri dan regional. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.